Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran geografi. Dan pada materi kali ini kita akan membahas tentang keterampilan dasar membaca dan membuat peta. Jadi materinya kelas 10. Bagi kalian yang bukan kelas 10 juga tetap bisa mengikuti pembelajaran ini untuk menambah informasi dan pengetahuan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang apa aja? Kita bahas tentang komponen peta dan proyeksi peta. Sebenarnya saya juga pengen bahas tentang menghitung skala nanti ya, kan ada komponen peta salah satunya skala, tapi kayaknya video yang terlalu panjang nanti, maka insya Allah akan saya tampilkan di video yang lain aja. Oke, kita akan bahas yang pertama tentang komponen peta. Nah, komponen peta yang pertama adalah judul peta. Coba kalian perhatikan, di sini saya mencoba menampilkan peta Provinsi Bali. Kenapa kok saya bisa tahu ini Provinsi Bali? Karena di atas ada judulnya kan, Provinsi Bali. Coba kalian tutup tidak ada judulnya misalkan. Maka kalau yang memang sudah kenal dengan Pulau Bali, saya yakin tetap tahu. Bagi yang belum pernah melihat peta Bali, saya yakin juga bingung ini peta apa ya. Maka fungsi judul sangat penting ya, karena kegunaan judul peta adalah untuk memberikan identitas isi peta. Jadi isi peta itu tergambar jelas di judul. Judul dapat diletakkan pada tengah atas atau samping kanan atau kiri atas. Ya, yang paling bagus ya diletakkan di tengah atas di luar garis tepi seperti ini. Nah, ini yang terbaik ya. Komponen yang selanjutnya yaitu skala peta. Di dalam peta terdapat skala pasti. Kalau di dalam peta tidak ada skalanya, berarti komponennya kurang lengkap. Skala peta itu apa? Skala peta adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Di sini kalau kalian bisa lihat tertulis skala 1:175.000. Maknanya adalah 1 cm di peta sama dengan 175.000 cm jarak sebenarnya. Tapi kalau jarak sebenarnya kan tidak mungkin pakai cm, satuannya pasti meter atau kilometer. Rata-rata pakai kilometer. Nah, kalau di sini 175.000 cm, berarti kan ada 1,75 km. Jadi 1 cm di peta sama dengan 1,75 km jarak sebenarnya. Nah, skala peta sendiri sebenarnya terbagi atas 3. Yang pertama skala grafis, penampakannya seperti ini. Yang kedua ada skala numerik yang kita bahas tadi, 1:50.000, 1:75.000, 1:100.000 dan seterusnya. Ada juga skala inci to mile, yaitu skala 1 inci untuk 5 mil, artinya 1 inci jarak di peta sama dengan 5 mil di permukaan bumi. Ini kita jarang pakai ya, orang luar yang pakai ini. Di Indonesia rata-rata pakai skala grafis dan skala numerik. Oke, selanjutnya yaitu orientasi peta atau mata angin. Jadi kalau kalian lihat peta pasti akan ada arah mata anginnya. Kalau peta itu tidak ada arah mata anginnya, berarti komponennya kurang. Berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin, utara, timur, barat, selatan. Nah, arah mata angin yang baik itu arah utaranya menunjuk ke atas. Jadi seperti ini. Ini yang baik atau yang benar. Ya, arah utaranya ke atas. Bagaimana kalau tidak ke atas? Ya bisa, tapi kurang baik secara nilai. Jadi kalau kalian pernah lihat peta di undangan pernikahan gitu, ada denahnya menunjukkan arah utaranya tidak ke atas. Nah, itu kurang benar dalam kaidah. Tapi kan bukan itu tujuannya. Tujuannya hanya untuk menginformasikan yang gampang aja dan menyesuaikan kertas itu di undangan. Tapi kalau pembuatan peta yang benar harus seperti ini nak ya. Ada arah utara ke arah atas. Selanjutnya yaitu simbol. Peta kan sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Apa itu peta? Peta kan gambaran konvensional. Jadi bukan gambar sesungguhnya. Kenapa? Karena peta isinya hanya berupa simbol. Tanda yang melambangkan kenampakan objek di permukaan bumi. Jadi kalau kalian lihat peta ya isinya simbol. Ada simbol titik, contohnya gunung, kota, bandara. Ada garis seperti jalan, sungai, dan juga wilayah, atau bahkan mungkin simbol piktoral atau simbol gambar di dalam peta itu. Nah, karena ada simbol, maka dibutuhkan komponen selanjutnya yaitu legenda. Legenda itu adalah bagian dari peta yang menjelaskan dari arti simbol. Peta yang baik, ketika orang melihat peta tersebut, itu tidak usah lihat legenda, sudah jelas itu peta yang baik.
Tapi kalau kurang baik, maka orang perlu melihat legenda. Ingin tahu apa sih makna simbol ini? Nah, berarti ada yang kurang jelas di situ, informasinya kurang jelas. Perbedaannya antara legenda dan simbol adalah simbol menggambarkan objek di peta, sedangkan legenda menjelaskan dari arti simbol. Jadi saling terkait ya. Kemudian ada penggunaan warna. Ya, jelas. Kalau kalian lihat peta itu isinya warna-warna, tapi itu ada kaidahnya. Nah, ada warna hijau itu biasanya menunjukkan kenampakan vegetasi seperti hutan atau sawah. Warna biru biasanya untuk perairan, bukan biasanya ya, selalu seperti itu. Contoh perairannya ya laut, sungai, danau. Boleh nggak air kalau tidak diwarna biru? Kalau untuk peta pribadi boleh, silakan. Tapi kalau untuk digunakan orang secara umum, maka harus mengikuti kaidah itu. Warna kuning untuk morfologi bentang alam, contohnya pegunungan, ladang, dataran tinggi, dan seterusnya. Banyak sekali ya penggunaan warna, tapi rata-rata warna ini yang dipakai. Warna hijau, warna biru, warna kuning, dan juga warna coklat. Oke, ini saya gabung aja jadi satu. Saya pakai contoh peta Provinsi Jawa Timur. Di sini ada komponen peta yang namanya inset. Inset itu apa? Inset itu menunjukkan kenampakan wilayah yang lebih luas. Contoh, ini ada wilayah Jawa Timur. Salah satu kabupatennya ada Kabupaten Gresik. Di situ ada cakupan wilayah yaitu Pulau Bawen. Pulau Bawen itu arahnya sangat jauh ke arah utara. Kalau digambar sesuai dengan jarak yang sebenarnya, maka akan menghabiskan kertas yang sangat banyak yang isinya hanya laut aja. Maka dipakailah yang namanya inset. Jadi di crop, diambil dan ditampilkan di wilayah terdekat sini. Tapi itu bukan kenampakan atau jarak sebenarnya ya, tapi untuk memudahkan informasi saja. Jadi inset gunanya untuk menunjukkan wilayah yang cakupannya lebih luas. Kemudian ada yang namanya garis astronomi. Saya yakin kalian sudah paham semua, yaitu isinya garis lintang dan garis bujur. Jadi di sini ada garis biru-biru tipis, itu yang disebut dengan garis astronomi. Jadi peran dari garis astronomi ini juga sangat penting karena ini menunjukkan kenampakan atau posisi suatu gambar peta atau gambaran ini di permukaan bumi benar-benar real atau sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Kemudian ada yang namanya garis tepi ya. Jadi dalam buat peta itu perlu dibuat sebuah garis tepi supaya rapi, supaya bagus gitu ya, dan ada batas-batasnya. Kemudian ada sumber peta. Jadi harus jelas sumber petanya. Dari mana sih orang gambar ini? Nah, kebanyakan kan di Indonesia kalau dilihat sumber petanya dari Baqor Surtanal gitu. Kemudian ada waktu pembuatan. Kenapa kok ada waktu pembuatan? Ya, kalau hanya untuk belajar mungkin waktu pembuatan tidak begitu penting ya untuk siswa. Kenapa? Karena untuk belajar aja. Tapi bagi orang yang bekerja di bidang-bidang tertentu, waktu pembuatan itu sangat penting. Kenapa? Karena wujud atau kenampakan muka bumi itu setiap 10 tahun atau 5 tahun itu pasti mengalami perubahan. Jadi waktu pembuatan itu dirasa sangat penting supaya petanya tidak kadaluarsa. Loh, peta bisa kadaluarsa? Bisa. Jadi ada perubahan kenampakan atau ya garis-garis pantainya pasti akan berubah karena banyak faktor. Maka diperlukan pembaruan. Tapi kalau hanya untuk pembelajaran, it's okay ya. Lebih dari 10 tahun, 20 tahun mungkin masih bisa dipakai. Karena apa? Karena secara umum kenampakannya masih sama. Kayaknya begitu kenampakannya ya. Tapi kalau lebih detail pasti ada perubahan. Oke, selanjutnya itu keterampilan membuat peta. Jadi kalau kalian ingin membuat peta, ada tahap-tahapnya. Yang pertama, kita harus tahu datanya dari mana dulu. Yang pertama ada data primer, yaitu kita langsung survei ke lapangan, ambil, ngukur sendiri. Kalau data sekunder, kita ngambil data dari orang lain. Ini kayak penelitian ya. Kemudian yang tahap kedua ada tahap pemetaan, dapat dikerjakan secara manual atau digital. Jadi kalau manual ya dikerjakan pakai pensil, pakai penggaris seperti itu, gambar biasa. Kalau digital berarti pakai komputer. Kalau pakai komputer jelas butuh hardware dan juga butuh software. Jadi seperti itu. Kemudian tahap penyajian peta, menganalisis data yang telah terkumpul dengan komputer. Selanjutnya hasil analisis data tersebut dicocokkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, kemudian dibuat peta. Terakhir, penyajian dalam bentuk grafis. Dilakukan input data yang telah diperoleh tadi setelah mengukur di lapangan,
dimasukkan datanya sehingga pembaca mendapat informasi dalam bentuk grafis atau gambar atau visual gitu ya. Jadi intinya begini nak, dalam buat peta itu. Ini saya ceritakan yang manual ya. Contoh kalian membuat dena sekolah atau peta sekolah atau wilayah di tempat tinggal kalian lah. Maka kalian harus benar-benar ngukur luasnya sampai mana, kemudian cakupannya sampai mana desa tersebut atau kelurahan tersebut atau sekolah kalian. Misalkan lapangan itu lebarnya berapa, kalian harus ukur dan kalian harus tahu kalian perkecil berapa, makanya diperlukan skala. Nah, kita sudah bahas peta kan berdasarkan skalanya kemarin. Jadi pembuatannya sebenarnya kalau dibilang susah ya tidak susah, dibilang gampang ya lumayan ribet juga. Jadi perlu keterampilan. Maka di sini judulnya adalah keterampilan membuat peta. Tidak bisa sekali langsung bisa. Perlu latihan yang berulang-ulang. Begitu nak ya. Persyaratan peta yang baik. Jadi peta itu ada yang baik, ada juga yang kurang baik. Yang pertama, bentuk-bentuk daerah pulau dan benua yang digambarkan pada peta harus sama seperti bentuk aslinya di permukaan bumi. Jadi kalau saya sebutkan langsung ada 3 syarat ya. Yang pertama ada equivalent, yang kedua ada equidistant, yang ketiga ada conform. Jadi bentuknya harus sama, conform, kemudian equivalent luasnya harus sama kalau dikalikan dengan skala, dan juga equidistant, jaraknya itu loh kalau dikalikan skala benar sama persis. Maka sangat penting peranan dari sebuah skala itu. Kalau syarat 3 itu sudah dipenuhi, maka peta harus mudah dimengerti. Tadi sudah sebutkan, semakin jarang orang melihat legenda, maka peta itu semakin baik. Kenapa? Ketika orang sudah membuka peta, maka dia sudah mendapatkan informasinya langsung tanpa harus lihat legenda. Peta harus rapi, indah, dan menarik jelas. Jadi tidak hanya informatif, tapi juga ada estetikanya, ada keindahannya. Bagus, indah, tapi tidak informatif, ya percuma, tidak bisa dipakai. Informatif tapi yang melihat pusing juga tidak enak kan. Jadi keduanya saling melengkapi. Oke, kita sudah bahas tentang petanya tadi, semoga kalian bisa pahami. Selanjutnya kita akan bahas tentang proyeksi peta. Apa sih proyeksi peta itu? Proyeksi peta itu adalah sebuah teknik atau proses pemindahan dari bola bumi atau bumi yang bulat itu ke bidang datar. Jadi fungsinya kayak cermin gitu nak ya, kalau menurut pendapat saya. Jadi pemindahannya diperlukan sebuah proyeksi. Tujuannya apa? Untuk mengurangi distorsi atau perbedaan jarak atau kesalahan jarak di situ. Nah, nanti yang kita bahas ada 3, yaitu zenital atau azimut, ada proyeksi kerucut, dan juga proyeksi silinder. Nah, dalam praktek proyeksi peta itu sebenarnya didasarkan pada equivalent atau luasnya sama, ada conform yang sudah kita bahas tadi ya, bentuknya harus sama, dan juga jaraknya harus sama atau equidistant. Jadi proyeksinya benar-benar harus tepat. Maka dipilihlah beberapa teknik proyeksi sesuai dengan kedudukannya di permukaan bumi. Bahkan nanti ada yang pakai proyeksinya normal, ada yang miring, atau mungkin transversal. Jadi seperti itu nak ya. Oke, kita bahas satu persatu yang ini ya. Oke, kita bahas satu persatu. Pertama ada proyeksi peta, yaitu proyeksi azimut. Proyeksi azimut itu seperti apa? Oke, kalian lihat gambar yang ini. Bulat ini adalah gambar bumi ya. Di sini ada kutub selatan, yang di sini ada kutub utara. Bidang proyeksi anggap aja itu sebuah cermin. Nah, di bumi ini kan ada gambar pulaunya. Nah, ketika dipasang sebuah cermin atau bidang proyeksi, maka pulau-pulau yang ada di bumi ini akan tercermin atau tergambar langsung di bidang proyeksi. Nah, nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, hasil cerminannya seperti ini. Nah, proyeksi di daerah kutub seperti ini menggunakan satu bidang datar ini yang disebut dengan proyeksi azimut atau azimutal. Oke, semoga kalian bisa pahami ya. Jadi proyeksi azimut ini sangat cocok untuk wilayah kutub, kemudian di daerah ekuator juga bisa, tapi ada satu teknik lagi yang paling cocok untuk wilayah ekuator atau khatulistiwa. Oke, jadi semoga kalian bisa pahami ya tentang proyeksi azimut. Kedua yaitu proyeksi silinder. Jadi silinder ini ibaratkan sebuah tabung gitu aja. Oke, kalian lihat gambar sebelah kiri ini. Ini adalah bumi. Di sini ada kutubnya. Nah, masuk ke dalam sebuah tabung. Gampangnya seperti itu. Nah, tabung ini akan mencerminkan atau menggambar
kenampakan yang ada di permukaan bumi. Jadi proyeksinya anggapnya cermin ya nak ya, jadi tergambar. Nah, yang bersinggungan secara langsung adalah wilayah ekuator atau khatulistiwa, maka sangat cocok proyeksi silinder ini digunakan di wilayah khatulistiwa. Setelah tercermin, gampangnya digunting atau dipotong dan dibuka, akan terbentuk gambar seperti ini. Jadi jelas. Memproyeksi bola bumi pada bidang silinder paling tepat di daerah ekuator dan sekitar ekuator. Jadi penjelasannya seperti itu nak. Jadi yang paling cocok ini di daerah khatulistiwa. Oke, selanjutnya kita akan bahas proyeksi kerucut. Kerucut ini yang bersinggungan, lihat gambar kiri ya. Yang bersinggungan adalah wilayah lintang tengah, yaitu di bawah kutub dan di atas khatulistiwa. Jadi yang tengah-tengah. Kenapa? Yang bersinggungan wilayah ini. Nah, A dan B ini. Sehingga nanti akan tergambar jelas di sini wilayah yang ada di lintang tengah ini. Maka proyeksi kerucut sangat cocok digunakan di wilayah lintang tengah atau lintang sedang. Jadi seperti itu prinsip dari sebuah proyeksi peta. Oke anak-anak, itu materi kali ini. Semoga kalian bisa memahami ya. Kita sudah membahas tentang peta dan juga komponennya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.